Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita masih boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah masing-masing. Mari kita terus berdoa, karena di kota kita tercinta ini masih ada banyak penambahan kasus positif corona. Berdoa buat kekasih-kekasih kita yang mengalaminya, supaya Tuhan menolong dan memberikan kemenangan. Amin. Mari pagi ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Saya rindu kita membaca bersama ayat ini, satu ayat saja. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Haleluya, puji Tuhan. Kalau minggu lalu kita telah belajar bersama-sama tentang bagaimana seharusnya seorang istri Kristen hidup bersama-sama dengan suaminya yang belum beriman, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana seharusnya seorang suami hidup bersama dengan istrinya. Bahwa seorang suami Kristen dia harus dapat memahami istrinya dan menghormatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun teks kita hanya satu ayat pada kesempatan pagi hari ini, namun membawa makna yang sangat-sangat dalam, yang kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa kepada kehidupan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan sekalipun teks kita pada pagi ini berbicara secara khusus kepada para suami, namun demikian prinsip-prinsip kebenarannya berlaku bagi setiap orang percaya, baik pria maupun wanita. Makanya mari kita sama-sama memperhatikan supaya apa yang diajarkan firman Tuhan dalam hidup kita pagi hari ini sungguh-sungguh dapat kita pahami, dapat kita terapkan, sehingga kita memiliki relasi yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau menyampaikan bahwa bagaimana cara kita hidup dengan orang-orang di sekitar kita itu membawa pengaruh yang sangat besar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Bagaimana cara hidup kita dengan keluarga kita? Bagaimana cara hidup kita dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan saudara-saudara kita, dengan lingkungan di sekitar kita, itu akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Makanya sebagai orang-orang percaya kita harus memperhatikan bagaimana cara kita hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup ini terus berubah, baik ke arah yang lebih baik maupun sebaliknya, ke arah yang lebih buruk. Kita tahu bahwa Allah menghendaki supaya kita semua setiap hari mengalami perubahan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Dan setiap kita mempunyai peran dalam perubahan hidup orang-orang di sekitar kita. Bagaimana perubahan anak-anak kita tergantung bagaimana dengan orang tua memperlakukan mereka. Perubahan hidup pasangan kita juga didorong oleh bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Hidup bersama-sama dengan dia. Perubahan hidup teman kita, kerabat kita, saudara kita juga cenderung dipengaruhi oleh bagaimana kita membangun hidup bersama-sama dengan mereka.
Sekali lagi saudara, bagaimana cara kita hidup dengan orang-orang di sekitar kita akan mempengaruhi hidup mereka. Akan menentukan juga kemana mereka akan berubah, ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Banyak hal yang bisa mengubah hidup seseorang. Di antaranya adalah hal-hal yang terjadi di dalam dirinya. Itu bicara soal manusia batiniahnya. Apa yang terjadi dengan jiwanya. Apa yang terjadi dengan rohnya. Itu mempengaruhi perubahan hidup seseorang. Juga segala sesuatu yang terjadi dengan apa yang ada di luar dirinya. Maksud saya adalah apa yang terjadi dengan fisiknya, dengan tubuhnya, dengan lingkungan di sekitarnya. Itu sangat mempengaruhi perubahan hidupnya. Namun demikian saudara, bahwa yang paling mempengaruhi kehidupan seseorang adalah apa yang dipikirkannya tentang dirinya. Itu yang paling berpengaruh. Ingat firman Tuhan mengatakan bahwa sebagaimana orang berpikir, maka demikianlah orang itu. Amin saudara. Apa yang dipikirkan seseorang tentang dirinya, itu yang akan banyak mempengaruhi kehidupannya. Jika seseorang berpikir dirinya berharga, dirinya penting, dirinya itu memiliki nilai yang tinggi, itu akan membuat dirinya menjadi pribadi yang memiliki kepercayaan diri. Menjadi pribadi yang dapat menghargai dirinya sendiri, menjadi pribadi yang bahagia. Dan kalau orang merasa berharga, kalau orang memiliki kepercayaan pada dirinya, dia bahagia saudara, maka dia akan lebih sehat dalam hidupnya. Amin. Penampilannya lebih menarik. Dia memancarkan aura bahagia. Tetapi sebaliknya saudara, kalau seseorang berpikir bahwa dirinya tidak berharga, dia tidak mampu berbuat apa-apa, maka dia akan lebih cenderung kecewa kepada dirinya sendiri dan tidak bahagia. Dan kita tahu orang yang kecewa terhadap dirinya sendiri, orang yang tidak bahagia akan tampak dalam penampilan luarnya. Dia tidak akan sesehat orang yang bahagia. Ingat, penyakit psikosomatik karena masalah kejiwaan, pikiran yang salah, ketakutan, kekhawatiran menyebabkan begitu banyak sakit penyakit pada tubuhnya. Penampilannya tidak akan lebih menarik dari orang yang bahagia. Orang yang kecewa, orang yang gak bahagia, penampilannya tidak akan fresh, tidak akan segar. Mukanya tidak akan tampak bercahaya, sekalipun mungkin make up-nya tebal saudara. Haleluya. Dan itu sangat mempengaruhi keadaan batin seseorang, terutama apa yang dipikirkannya tentang dirinya akan mempengaruhi kehidupannya. Apakah dia akan menjadi pribadi yang lebih baik atau sebaliknya. Makanya penting untuk kita memiliki pemikiran yang benar, yang baik tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, apa kaitannya dengan hubungan antara suami istri, hubungan kita dengan orang-orang yang lain? Saudara, apa yang dipikirkan seseorang tentang dirinya sendiri itu juga cenderung cenderung dipengaruhi oleh cara kita memperlakukan orang itu. Apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan terhadap orang itu. Saudara, jika kita menghargai seseorang secara benar, siapa itu? Apakah itu pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, kerabat kita. Kalau kita memperlakukan orang dengan benar, menghargainya dengan benar, kita memberikan perkataan yang baik, memberikan pujian yang seharusnya, maka orang akan cenderung berpikir dirinya baik, dirinya berharga, dirinya dikasihi, dirinya penting. Amin. Ini hubungannya saudara. Tetapi sebaliknya saudara, kalau kita memperlakukan orang dengan cara tidak baik, tidak menghargai dia, bahkan cenderung memperlakukan dengan buruk, mengatakan kata-kata hinaan, kamu jelek, kamu tidak bisa apa-apa. Maka orang akan cenderung berpikir dirinya tidak baik, dirinya jelek, tidak bisa berbuat apa-apa, dia merasa terhina dan memandang dirinya hina.
Apa yang kita lakukan kepada orang lain, apa yang kita katakan kepada orang lain akan mempengaruhi bagaimana dia berpikir tentang dirinya sendiri, dan itu akan sangat mempengaruhi hidupnya. Itu sebabnya saudara, kita harus tahu memperlakukan orang lain dengan benar. Amin. Bagaimana kita hidup bersama-sama dengan mereka, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan akan mempengaruhi kehidupannya. Mendorong perubahannya, ke arah mana itu akan terjadi. Dan dalam konteks hubungan suami istri saudara, Petrus memberitahu suami agar mereka memperlakukan pasangannya dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Suami harus memahami istrinya, suami harus menghormati istrinya. Supaya dengan itu dia memandang dirinya berharga dan dia mengalami keadaan yang baik dalam hidupnya. Amin. Amin. Ini luar biasa, ini firman Tuhan bagi kita. Saudara, suami-suami terutama dalam konteks ini, hargai istrimu, hormati dia, perlakukan dengan sebaik-baiknya, pahami dia, supaya dia berpikir dirinya berharga, dan itu akan mempengaruhi keadaan batinnya. Dia akan menjadi orang yang merasa berharga, dia menjadi orang yang bahagia, dan kalau dia bahagia, dia berharga, dia akan lebih sehat. Dia lebih cantik lagi. Amin saudara. Wah haleluya, di belakang keras namanya. Dan hidupnya akan sangat-sangat baik. Dan itu memuliakan Tuhan Allah kita. Namun demikian saudara, ternyata alasan Petrus memerintahkan itu tidak sekedar supaya suami memiliki istri yang bahagia, atau bahkan memiliki pernikahan yang bahagia. Itu sesuatu yang baik sebenarnya. Tetapi yang sungguh luar biasa saudara, mengapa suami-suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, menghormati dia, menghargai dia, memahami dia, tidak sekedar untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia, tidak, tetapi lebih dari itu, supaya dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Ini tujuan yang luar biasa. Saya baca lagi saudara. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami, perlakukan istrimu dengan memahami istrimu, menghormati istrimu, supaya doamu jangan terhalang. Tidak hanya untuk mendapatkan pernikahan yang bahagia, tetapi yang terutama supaya doamu jangan terhalang. Saudara, kata terhalang itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata enkopto. Enkopto itu artinya to hinder, stop, impede, progress, block away. Jadi saudara, doa terhalang itu maksudnya adalah doa yang akan dihentikan, stop. Tidak ada gunanya berdoa. Tuhan tidak akan mendengarkan itu. Yang terhambat doa itu. Atau dikatakan doa yang diblokir saudara. Jadi kalau suami-suami memperlakukan istrinya dengan cara yang keliru, tidak memahami dia, tidak menghormati dia, sekalipun mungkin dia bahagia dalam rumah tangganya, dia punya apa-apa, tapi sesungguhnya doanya terblokir, saudara. Doanya terhalang, saudara. Bukankah itu luar biasa? Bahwa hubungan kita dengan pasangan kita, itu ada sangkut pautnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan suami dengan istri baik, bahkan mungkin sebaliknya, dan harus sebaliknya, maka hubungan kita dengan Tuhan juga akan baik. Kata Yohanes, kalau engkau mengaku mengasihi Tuhan tetapi engkau membenci sesamamu, engkau menipu dirimu sendiri. Kalau engkau hendak mempersembahkan korban dan engkau teringat sesuatu pada orang lain, tinggalkan dulu korbanmu, baru selesaikan masalahmu, dan baru kamu kembali membawa korbanmu. Ini harus kita perhatikan saudara. Doa yang dijawab itu berbicara soal hubungan yang
intim dengan Tuhan. Kalau orang dekat, itu pasti didengar doanya oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Amin. Doanya tidak terhalang. Tapi kalau doanya terhalang, doanya diblokir, saudara. Ada yang pernah memblokir nomor-nomor orang yang tidak disukai? Artinya hubungannya tidak baik, saudara. Kalau orang doanya terblokir, saudara, dia gak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya saudara, ini yang harus kita perhatikan. Makanya pesan Tuhan dalam teks ini, saudara. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Pahami mereka dengan baik. Hormati mereka. Supaya doamu tidak diblokir oleh Tuhan. Amin. Supaya kamu dapat memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa menipu diri sendiri, bahkan menipu orang lain. Mungkin kita tampak bahagia, tampak hebat. Kita fine-fine saja, pekerjaan kita oke, pelayanan kita oke, semuanya terasa oke. Tapi kalau engkau memperlakukan istrimu dengan cara yang salah, engkau tidak memahaminya, engkau tidak menghormatinya, sesungguhnya bagaimanapun keadaanmu sebaik apapun dipandang oleh manusia, engkau tidak baik karena engkau tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Engkau tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya kenapa dulu saya katakan saya paling takut kalau khotbah gini ada istri saya yang dengar. Saudara bisa mengagumi saya karena kata-kata saya mungkin luar biasa, tapi dia bisa bilang, ngomong tak. Secara khusus suami-suami, perlakuan istrimu dengan benar. Amin. Tidak hanya supaya hidupnya baik dan engkau punya pernikahan yang bahagia, tetapi supaya doamu tidak diblokir oleh Tuhan. Supaya kau punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Dan mari kita semua orang percaya, memperlakukan semua orang dengan baik, dengan benar, memahami mereka, juga menghargai, menghormati mereka. Karena itu bukti bahwa kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nah, mari kita bahas satu persatu, saudara. Yang pertama, saudara, bahwa para suami itu harus memahami istri mereka. Ya, para suami harus memahami istri mereka. Saudara, saya membaca dalam terjemahan yang lain, ya, di dalam NIV dikatakan likewise, ini dibuat dalam English Standard Version. Likewise, husbands, live with your wife in an understanding way. In an understanding way. Hiduplah dengan istri-istrimu. Hai para suami, hiduplah dengan istri-istrimu dengan cara yang pengertian. Understanding way. Jadi suami harus belajar memahami istrinya. Amin. Mengertinya. Ini maksudnya. Kemudian dalam King James Version dituliskan likewise, ye husbands, dwell, dikatakan dwell, tinggallah bersama with them according to knowledge. Jadi maksudnya apa? Tinggal bersama dengan istri menurut pengetahuan, mengenal mereka. Saya terjemahkan sebagai memahami mereka. Itu bahasa yang lebih bisa kita akrab dengan kita. Hai suami-suami, pahami istrimu. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup dengan cara pengertian. Hidup menurut pengetahuan, pengenalan akan Dia. Saudara, bukankah setiap orang memiliki kerinduan dipahami oleh orang lain? Saya ingin dipahami, saudara. Dalam pergumulan kita hari-hari ini, menghadapi virus corona, pelayanan, kesibukan, banyak hal. STA Jember saya ini ingin dipahami oleh orang lain. Tapi saya nggak boleh terlalu muluk-muluk dengan ingin dipahami. Setidaknya saya ingin dipahami oleh seorang saja yang bisa memahami saya dan yang bisa menerima saya apa adanya. Dan itu adalah istri saya. Haleluya.
Kalau dunia nggak memahami saya, tapi ada seorang yang masih bisa memahami saya dan menerima saya adanya, that's all. Itu sudah semuanya sudah, that's okay. Tidak semua kebijakan saya dipahami oleh orang lain. Tidak semua apa yang saya lakukan dipahami oleh orang lain. Tapi kalau istri saya memahami saya, menerima saya apa adanya. Kalau pasangan kita memahami kita, menerima kita apa adanya. That's all. Amin, saudara. Hidup akan oke-oke saja. Tapi kalau di luar kita tidak dipahami, di rumah gak ada yang memahami kita, sepertinya the end of the world. Tapi syukurlah Tuhan memahami kita. Amin, saudara. Setiap kita ingin dipahami setidaknya oleh seorang yang mau memahami kita, yang bisa memahami kita, yang menerima kita apa adanya. Saudara, semua orang memiliki kerinduan itu. Semua orang menikah dengan harapan dapat dipahami oleh pasangannya. Ini penting. Namun apa yang terjadi? Banyak pernikahan yang pada akhirnya mereka tidak bertumbuh dalam hal mengenal seorang akan yang lain, dalam hal saling memahami seorang akan yang lain. Ada banyak pernikahan yang berakhir dengan kegagalan karena mereka tidak bisa saling memahami seorang akan yang lain. Suami tidak memahami istrinya, istri tidak memahami suaminya. Seringkali kita tidak bisa akur lagi. Hubungan gereja tidak baik, masyarakat tidak baik, karena kita tidak bisa saling memahami, semuanya berkaitan. Teman persahabatan bisa pecah karena tidak memahami temannya, tidak memahami sahabatnya. Penting untuk memahami, saudara. Dalam hubungan suami istri, kenapa seringkali suami tidak kenal istrinya, istri tidak kenal suaminya, tidak saling memahami? Karena banyak alasan, diantaranya adalah kesibukan masing-masing. Karena pekerjaan. Saudara, suami terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan hobinya, sibuk dengan teman-temannya, sibuk goes, sibuk yang lain-lain sampai dia tidak punya waktu cukup untuk belajar memahami istrinya. Mungkin istri juga, apalagi istri yang pekerja, yang pegawai juga atau yang bekerja, makanya perlu kesepakatan dalam banyak hal, sibuk dengan dirinya, sibuk dengan pekerjaannya, kurang kedekatan dengan suaminya. Akhirnya mereka terasa menjadi orang asing bagi pasangannya, itu sangat berbahaya. Kalau sudah punya anak terlalu sibuk dengan anaknya, sudah punya lagi persekutuan istri-istri dengan anak, punya teman sekolah kalau nganter ngerumpi di situ lupa telepon suaminya dan lain sebagainya. Tidak mengherankan kalau sudah begitu udah terjadi pergumulan dalam rumah tangga. Ada banyak tembok besar yang membuat seorang suami tidak memahami istrinya dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi itu semua? Bagaimana kita bisa membangun keadaan bisa memahami pasangan kita, saudara. Saudara perhatikan bahwa kalau suami benar-benar ingin memahami istrinya, suami harus membangun kebersamaan dengan istrinya, mengembangkan kebersamaan dengan istrinya, dan mempertahankan kebersamaan dengan istrinya itu. Kalau kita mau saling memahami, kita juga harus membangun kebersamaan. Jangan tinggalkan hari-hari ibadah. Amin, saudara. Setidaknya kita harus bertemu juga dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya. Saya berusaha kontak terus. Kalau nggak pernah bersama-sama, nggak bisa saling paham, saudara. Perhatikan lagi, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Perhatikan kata-kata hidup dengan. Kalau King James Version mengatakan dwell with them. Hidup bersama-sama, tinggal bersama-sama, dwell. Bukan duel begitu, duel bahasa Inggris. Bersama-sama, hidup dengan istrimu. Membangun kebersamaan. Mungkin ada yang bilang kami bersama-sama, kami tinggal serumah, kami juga makan malam, seringkali juga kami tidur satu kamar. Bukan itu maksudnya, saudara. Ya,
Kata duel itu dari kata Yunani sainoikeo. Sainoikeo. Sainoikeo itu lebih dari sekedar tinggal di satu tempat. Lebih dari sekedar itu. Sainoikeo itu digunakan hanya dalam teks ini saja. Artinya persekutuan yang intim, yang erat, yang dekat. Dalam perjanjian lama, kata sainoikeo ini digunakan untuk merujuk kepada hubungan seksual. Jadi kebersamaan tidak sekedar tinggal bersama. Tidak, ada banyak orang yang tinggal bersama tapi nggak akur. Nggak ada kedekatan secara emosi, nggak ada kedekatan secara spiritual, nggak ada kedekatan secara fisik. Tinggal serumah, tapi soinekeo ini bicara soal hubungan seksual. Ini bicara soal kedekatan yang sangat-sangat erat dan itu hanya ada dalam pernikahan. Jadi suami yang ingin mengenal istrinya, dia harus sainoikeo dengan istrinya. Membangun kebersamaan, membangun kedekatan secara emosi, secara rohani, juga secara fisik. Saudara, kita bisa tinggal dalam satu ruangan, tapi belum tentu kita punya kedekatan secara emosi. Belum tentu kita punya kedekatan secara rohani. Belum tentu kita punya kedekatan secara fisik. Iya Pak ya saudara. Kebaktian datang, nggak sapa, nggak apa, pulang. Makanya ada nyanyian lama itu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh kejamnya di kau, teganya di kau padaku. Kalau orang enggak sainoikeo membuat apa? Sakitnya hati ini. Enggak rindu saudara. Itu lagunya salah itu. Harus membangun kebersamaan. Amin saudara. Tidak sekedar tinggal di satu tempat, tinggal di satu rumah, tidur di satu kamar, tidak. Tapi dekat secara emosi, dekat secara rohani, dekat secara fisik. Sainoikeo. Bukan sekedar live with, hidup dengan. Tapi sainoikeo. Mari kita perhatikan itu suami-suami. Suami-suami harus aktif membangun kedekatan secara emosi, rohani, dan fisik dengan istrinya. Menarik sekali bahwa perintah ini ditekankan pada suami, bukan pada wanita. Kenapa saudara? Karena wanita, istri itu biasanya memang suka membangun persahabatan. Relasinya itu lebih hebat istri itu. Tapi ini luar biasa yang ditekankan suami-suami. Suami yang diberi tanggung jawab. Jadi tanggung jawab membangun keintiman itu terletak pada suami. Yang aktif itu harus suami, saudara. Jadi kalau ada sesuatu keretakan dalam hubungan rumah tangga, artinya suami yang harus mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk sainoikeo, untuk membangun kembali hubungan, kedekatan secara emosi, kedekatan secara rohani, kedekatan secara fisik. Tidak berarti seorang istri ketika mengetahui ada masalah dalam rumah tangganya dia tidak bisa berbuat apa-apa. No, tidak. Tidak bisa melakukan sesuatu terlebih dahulu, tidak. Tetapi ini tekanannya, hai suami-suami aktiflah, jangan pasif. Kalau masih pacaran aja, naksir aja, dikejar gitu luar biasa. Ditelepon, dideketi, di apa sudah jadi istrinya malah ditinggal kerja, ditinggal mancing, ditinggal goes, ditinggal nge-gym dan lain sebagainya. Sebelum didapat, tapi sesudah didapat, bahasa Jermannya digeletakno. Bagaimana bisa memahami istrinya? Kita aja seperti itu. Kalau kita nggak berusaha untuk membangun kedekatan sesama anak Tuhan, sesama orang percaya, gereja Tuhan. Ya, sementara kedekatan kita paling dekat 1 meter lah. Tapi saling mengingat, saling mendoakan, saling mensupport.
Itu penting. Amin, saudara. Jadi untuk itu suami itu harus sering melakukan kegiatan bersama-sama. Sudah kerja 8 jam, ya selebihnya ya bersama-sama dengan istrinya. Kalau libur Sabtu, ya sudahlah sekali-kali suami bantu istrinya masak. Bukan karena istrinya butuh bantuan, tapi karena apa? Karena ingin membangun kebersamaan. Amin. Sekali-kali istri ikut mancing lah. Orang sampannya besar aja kok. Bukan karena suami butuh teman waktu mancing, malah mungkin gak mau ditemenin kalau mancing, bikin repot aja istri. Tapi demi kebersamaan, ajaklah dia mancing. Amin, saudara. Nge-gym juga begitu. Saya ajak istri saya nge-gym. Baru 3 kali cedera tangannya. Sampai sekarang gak nge-gym lagi. Tapi punya apa? Saya tuh kemana-mana pokoknya tak ajakin terus. Saya paling cerewet ngajak. Mana-mana ngajak. Kalau nggak sering bareng mana kenal, saudara. Amin. Jemaat juga begitu. Kalau nggak berakrab dengan gembalanya, mana bisa dekat. Ada waktu yang disengaja untuk bersama-sama. Berdoa bersama-sama, menyanyi bersama-sama, melayani bersama-sama, bagi sembako bersama-sama, kan ya begitu. Bahkan yang terbaik adalah kalau kita makan bersama-sama. Ya tidak, saudara. Melayani bersama-sama bagian yang terbaik. Haleluya. Makanya kita kenapa mesti berani? Banyak orang yang takut ini, takut itu. Kalau kita terus takut, kita nggak akan punya keberanian. Dan kita nggak akan bertindak. Yang penting kita menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Amin, saudara. Kita nggak boleh sembunyi. Kita ada untuk menerangi dunia ini. Kitalah garam dan terang dunia itu. Memang resiko mengasihi itu adalah besar. Bahkan nyawa. Makanya kita berkata apa? Tidak ada seorang yang mengasihi lebih besar daripada seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk sahabat. Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Amin, saudara. Ya, aduh, goes sama-sama. Ini goes ini lagi rame hari-hari ini. Jalan kaki sama-sama. Kita juga bisa melakukan itu. Pada waktu kita masih bagi-bagi makanan itu, saya rasa dekat sama beberapa orang. Sering ketemu kan, seminggu 2 kali. Pernah seminggu 3 kali, tapi setelah udah nggak ketemu lagi sudah. Kok nggak tahu ketok ya, nggak ada kegiatan bareng, saudara. Istri sibuk, suami sibuk, nggak pernah ketemu, sampai rumah udah ngantuk, tidur hilang, besok hilang lagi begitu. Lama-lama seperti orang asing saja. Ketidur bangun, siapa ini? Oh, rupanya suamiku, rupanya istriku, kan susah kalau begitu. Sering bersama-sama. Amin, saudara. Buat kegiatan bareng. Kita perlu dengan cara bijaksana. Mari kalau kita punya inisiatif, buatlah kita pertemuan Zoom, kebaktian kaum pria Zoom, kaum wanita Zoom yang bisa. Yang nggak bisa pakai Zoom nanti di online kan dengan channel YouTube kita. Kita ngobrol, saling berdialog. Penting. Penting kebersamaan itu. Idenya, saudara, kita perlu banyak bersama-sama untuk saling mengenal. Amin. Kemudian, memahami istri juga berarti mengenalnya dengan baik, saudara. Ya, live with your wife in an understanding way. Dwell with them according to knowledge. Memahami artinya mengenal, memiliki pengetahuan tentang dia. Saya perhatikan bahasa Yunaninya adalah gnosis. Gnosis itu artinya knowledge, understanding, considerate, knowing, understanding juga. Berarti apa? Memahami suatu realitas atau objek dengan penuh berdasarkan pengalaman dan evaluasi. Itu knowledge, itu knowing, itu gnosis, saudara. Sesuatu yang disengaja buat hubungan, memperhatikannya, mengevaluasinya sampai kita mengenal dengan sesungguhnya objek tertentu. Demikian kita mengenal pasangan kita, saudara.
Sesungguhnya gnosis dipakai dalam hal memahami kebenaran, terutama kebenaran rohani, kebenaran firman. Tetapi di sini merujuk untuk mengenal pasangan kita, mengenal istri. Kita perlu juga mengenal orang lain juga untuk dapat memahami mereka. Makanya secara khusus suami-suami itu harus menjadi pembelajar untuk mengenal istrinya. Kenal kepribadiannya, apa yang dia suka, apa yang enggak dia suka, kebutuhannya apa, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, harapannya apa, ketakutannya apa. Ini enggak gampang mengenal. Tapi ini harus diusahakan untuk memahami seseorang. Tapi pengenalan itu tujuannya harus positif untuk membangunnya. Jangan mengenal kelemahan istri digunakan sebagai senjata ketika ada konflik. Enggak, kita mengenal dengan baik kelemahan, kekuatannya, kekurangannya untuk membangun pasangan kita supaya semakin hari dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ini yang dikehendaki oleh Yesus, saudara. Suami mengenal istrinya tidak untuk dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan, tetapi suami mengenal istrinya sebagai sarana untuk mengembangkan dia, untuk membangun dia. Demikian saudara, kalau saudara mengenal saya, ada kekurangan saya, jangan dipakai untuk menjatuhkan saya. Kalau mengenal kelemahan saya, bangun saya, perbaiki saya. Kan begitu saudara. Kalau saya mengenal Bapak Ibu Saudara sekalian dengan baik, saya kenal kelemahan Bapak Ibu Saudara. Saya harus memakai itu untuk membangun kelemahan itu supaya menjadi kuat. Orang Kristen seperti itu, saudara. Mengenal bukan untuk dipakai alat untuk menjatuhkan. Banyak orang yang ingin tahu, saya mau tahu kelemahannya untuk menghancurkan dia. Tidak, suami mengenal istrinya dengan baik untuk membangunnya. Kita saling mengenal untuk saling membangun di dalam Tuhan. Amin. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Kemudian saudara, memahami istri itu juga berarti kita harus mengenal Tuhan dan kehendaknya dengan sebaik-baiknya. Mengapa saya arahkan ke situ? Coba saudara, ayat yang ke-7 bagian B. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saudara, kalau kita mau menghormati istri, menghormati pasangan dengan benar, kita tahu bahwa mereka adalah teman pewaris dari kasih karunia, adalah keselamatan yang sama-sama diterima baik oleh suami maupun istri melalui iman kepada Yesus. Maksudnya seperti ini, saudara. Kalau seorang suami dia mengenal Tuhan dengan baik, dia mengenal kebenaran Tuhan dengan baik, mengenal keselamatan, dia lebih bisa mengenal dirinya sendiri dan lebih bisa mengenal istrinya. Amin. Dan kalau begitu dia bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kebenarannya, tidak mengenal keselamatan, dia tidak bisa mengenal istrinya dengan baik. Tidak bisa memperlakukannya dengan baik. Ingat kata firman Tuhan, hei suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Demikian juga kalau kita nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal kebenaran, nggak mengenal keselamatan, kita nggak bisa memperlakukan orang lain dengan benar. Kadang saya dianggap orang yang paling lemah, nggak bisa tegas. Gitu kok dijarnoi. Kadang saya memberi waktu orang untuk berubah, karena itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Tanpa kesabaran kita akan melihat orang mengalami perubahan. Apalagi saudara, kalau suami istri belajar bersama-sama dalam kepemimpinan suami, belajar mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya, mereka bisa saling mengenal, mereka akan mampu menciptakan hubungan yang tidak dapat dipahami oleh dunia. Amin. Amin. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Dalam kita mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, sekali lagi kita mengenal diri kita sendiri. Kita mengenal pasangan kita. Dan dengan saling mengenal, kita dapat memperlakukan orang lain dengan baik. Dengan cara-cara
yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa artinya saudara? Hei pria-pria harus bertumbuh secara rohani. Ya, karena pria-pria ini kepala dalam rumah tangga. Sangat mengherankan ya, di mana-mana itu kalau kebaktian wadah yang paling banyak yang hadir itu kaum wanita. Kaum wanita lebih banyak bertumbuh dalam iman, dalam kebenaran. Tapi pria-prianya di mana? Makanya dulu ada istilah kalau kebaktian kaum wanita itu bisa ratusan, tapi kalau pria itu kesebelasan. Wanita kalau disuruh kebaktian, paling raja. Kalau pria susah, kenapa? Sibuk dengan kerja 8 jam, 10 jam, pulang udah capek, baca Alkitab kagak, langsung nah gitu saudara. Kalau wanita punya waktu di rumah, baca Alkitab, dengarkan khotbah-khotbah yang baik, setiap kebaktian, rohaninya lebih bertumbuh. Tapi kalau pria kadang-kadang nih aduh, jangan-jangan di surga banyak wanitanya. Coba diteliti dari mahasiswa, di Eklesia ini kebaktian wadah yang paling banyak dihadiri wadah apa? Selain sekolah minggu. Saya udah bisa tebak wanita. Saya kalau sharing sama pria paling banter 30. Sharing sama wanita 120. Pria-pria, kalau kita mau menjadi kepala keluarga yang baik, kalau kita mau mengenal pasangan kita, pria-pria lebih bertumbuh dalam kerohanian. Lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal kebenarannya. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau. Orang yang ngomong gak bisa itu karena dia gak mau. Nah itu. Kita kalau mau belajar sungguh-sungguh duduk 3 jam pun tidak apa-apa. Saya ini semakin di rumah ini, kadang seminar saya sehari bisa 5 jam. Siapa bilang tidak bisa? Kalau kita mau kita bisa. Hanya karena kita nggak mau aja. Mari kita bertumbuh dalam mengenal Tuhan dan kebenarannya. Supaya kita bisa saling memahami. Dan memperlakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Yang berikutnya saudara, suami harus menghormati istri mereka. Ya, apa maksudnya? Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya mau mengatakan bahwa seorang istri dia berhak mendapatkan penghormatan yang harus dia terima. Saya lihat lagi dalam bahasa Yunaninya, saudara, karena ini cuma 1 ayat, saya gali dari kata-katanya. Ternyata saudara, bahasa Yunani dari hormatilah itu kata time, bukan time ya, kalau bahasa Inggris itu time, time. Time itu maksudnya apa? Honor, value, respect, nobility, specialness. Bahkan diartikan money, cost. Artinya apa? Memberi hormat adalah memberi penghargaan, memberi nilai yang tinggi, hormat, kebaikan, keagungan, spesialness, harga yang sangat mahal, cost. Karena apa? Mereka sebagai kaum yang lebih lemah. Saya seringkali dengar khotbah wanita lebih kuat dari pria. Ya itu tidak ada ayatnya. Kalau ini ayatnya jelas. Sebagai kaum yang lebih lemah. Kenapa? Kata lemah di situ diterjemahkan feminin, saudara. Tapi tidak tahu kalau wanita-wanita yang macho ya, lain cerita. Ini wanita yang feminin. Feminin. Jadi sesuatu yang lemah, sesuatu yang feminin, tetapi yang berharga, itu akan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Saudara, kalau dulu saya suka batu, saya suka yang kekerasan itu 9-10. Seperti termasuk apa itu batu yang keras itu. Sampai lupa namanya, lama nggak pegang batu. Tapi kalau yang warna hijau itu mahal harganya, tapi rentan. Cuma 6 skala Mohs. Selain bacan itu hijau apa itu? Jamrud. Jamrud itu saya suka jamrud, tapi saya nggak keturutan punya karena mahal. Cuman kebentur sedikit.
itu pecah, saudara. Tapi kalau yang keras seperti yang merah itu apa namanya? Ya, intan itu dipakai nutuk apa-apa bisa, saudara. Tapi kalau jamur retak, saudara. Kita pasti akan menempatkan sesuatu yang mahal tetapi feminim atau rapuh atau lemah di tempat yang berharga, melindunginya, menjagainya. Saya lihat dokter gigi itu dia punya bor khusus untuk gigi, saudara. Itu barangnya mahal untuk pekerjaan halus. Nggak mungkin dia mau ngebor tembok pakai bor itu, nggak mungkin. Nggak mungkin dipakai untuk bor kaca atau bor batu atau bor besi, nggak mungkin. Bukan peruntukannya. Dokter gigi juga punya palu loh, saudara. Palunya kecil, nggak mungkin buat malu paku, nggak mungkin. Semua yang bernilai, yang bermahal ditempatkan bahwa kehormatan dijaga, dilindungi. Hai suami-suami, mengetahui istrimu feminin, lemah, jangan ambil keuntungan dari kelemahan pasangan kita. Tapi justru hormati dia, tempatkan di tempat yang berharga, lindungi, jagai, karena dia kaum yang lebih lemah. Amin, saudara. Demikian juga kalau ada di antara kita yang lemah, teman-teman seiman kita yang kurang kuat, justru itu dihargai karena dia bernilai, nilainya sama di hadapan Tuhan, dihargai, dilindungi, dilayani dengan sebaik-baiknya. Hanya itu kita bisa mengenal pasangan dengan baik. Kalau kita mengenal Tuhan dan menghormatinya, menempatkannya di tempat yang seharusnya sebagai feminin, sebagai kaum yang lebih lemah, kita lindungi, kita jaga, kita hargai. Dan hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Kita punya pernikahan yang bahagia dan kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Makanya saudara, salah satu cara untuk menghormati istri, hati-hati dengan perkataan kita. Apa yang kita katakan tentang dia dan bagaimana kita berkata-kata dengan dia. Jangan berkata-kata kasar kepada istri. Makanya kata Paulus, jangan kasar terhadap istrimu. Dan jangan mengatakan sesuatu yang buruk kepada orang lain tentang istrimu. Kalau ada anak-anak yang tidak menghormati mamanya, suami bertanggung jawab untuk mengajari anak-anak untuk menghormati mamanya. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Menghormati, menempatkan pasangan di tempat yang terhormat karena dia adalah kaum yang lebih lemah. Teman, pewaris dari kasih karunia. Yang berikutnya, saudara. Berkat dari menghormati istri, berkat dari memahami istri, kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Apa yang saya mau katakan dari bagian ini, saudara? Semua kehidupan kita, apapun itu yang kita lakukan, itu tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Yesus berkata apa? Apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Saudara, pekerjaanmu tidak akan sungguh-sungguh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan kalau engkau tidak punya hubungan yang benar dengan pasanganmu. Pelayananmu juga tidak akan beres, mungkin khotbahmu bagus, pelayananmu hebat, engkau dikenal di mana-mana, ditonton jutaan orang khotbah itu, tapi kalau hubunganmu dengan istri, dengan pasanganmu itu tidak benar, maka sesungguhnya engkau tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Ingat, saudara, hidup bersama itu menyangkut hubungan yang sangat privasi, yang sangat intim. Kalau suami istri tidak dekat secara emosional, tidak dekat secara rohani, tidak dekat secara fisik, jangan sampai doa-doa kita diblokir oleh Tuhan. Jangan sampai kita punya hubungan yang tidak benar dengan Tuhan. Mari, saudara, kita butuh doa yang didengar oleh Tuhan. Amin. Siapapun kita, perlakukan orang lain dengan benar. Kasihi mereka, pahami mereka, hormati mereka. Karena itu bukti bahwa kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Supaya di dalamnya kita dapat menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati.
Mari sama-sama kita berdiri.